Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, mahasiswa Pamulang, dari kelompok 5, saya Siti Herdala Herlina dengan NIM 231011200204. Saya Khalila Fairuz dengan NIM 231011201595. Saya Cila Aprilia dengan NIM 231011201520. Adanya kami di sini, kami akan mempresentasikan terkait penilaian internal dari bab 6 dari mata kuliah manajemen strategi. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Indawati SE MM MAK. Langsung saja masuk ke materinya, dilanjuti oleh saudara Lila. Oke, untuk kali ini kita akan memulai dengan hakikat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi perusahaan. Yang pertama, kita menjelaskan independen dan objektif. Audit internal dilakukan oleh tim atau individu yang tidak terikat oleh proses atau area yang sedang diperiksa untuk menyajikan ketemuan dengan jujur dan akurat. Yang kedua itu ada penilaian pengendalian internal. Audit internal mengevaluasi keefektifan pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Tujuan audit internal adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran perusahaan tercapai. Yang keempat itu ada pemberian rekomendasi dan perbaikan. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kelima itu ada melibatkan seluruh organisasi. Audit internal melibatkan semua area fungsional dan tingkatan dalam organisasi. Yang keenam ada risiko dan ketidakpatuhan. Audit internal juga mengevaluasi risiko yang dihadapi perusahaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Yang ketujuh itu ada pelaporan dan transparansi. Hasil audit internal dijelaskan dalam laporan yang disajikan kepada manajemen dan dewan direksi. Yang terakhir 8 yaitu proses berkelanjutan. Audit internal adalah proses berkelanjutan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa perusahaan terus memantau dan meningkatkan operasinya. Selanjutnya yaitu kekuatan-kekuatan internal. Robert Grant menyimpulkan bahwa audit internal lebih penting di dunia di mana preferensi konsumen tidak stabil, identitas pelanggan berubah, dan teknologi untuk melayani permintaan pelanggan terus berubah. Orientasi yang berfokus pada eksternal tidak lagi memberikan dasar yang pasti untuk formulasi strategi jangka panjang. Proses melakukan audit internal. Pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi data tentang operasi perusahaan adalah bagian dari proses audit internal. Dalam proses yang sangat interaktif, manajemen strategis membutuhkan kerjasama yang baik antara manajer, manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi, operasi, penelitian, dan sistem informasi. Penyusunan strategi memantau proses manajemen strategis, tetapi untuk mencapai keberhasilan, manajer dan karyawan dari semua bidang fungsional harus bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya ada pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif yang sangat populer sejak tahun 1990-an menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting daripada faktor eksternal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Mendukung pandangan RBV yang dipelopori oleh J. Barney menyatakan bahwa sumber daya internal adalah faktor utama yang menentukan kinerja perusahaan. Sumber daya internal termaksud dalam 3 kategori: sumber daya organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Kategori-kategori ini disesuaikan dengan teori I atau O yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sumber daya fisik manusia dan organisasi terdiri dari satu sama lain. Sumber daya fisik terdiri dari semua peralatan, lokasi, teknologi, bahan, mesin, dan pabrik. Sumber daya manusia terdiri dari semua karyawan, pelatihan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dan sumber daya organisasi terdiri dari sistem informasi, proses perencanaan, paten, merek dagang, hak cipta, database, dan lainnya. Menurut teori RBV, sumber daya membantu perusahaan memanfaatkan peluang dari menangani ancaman. Selanjutnya mau dijelasin sama Anda. Oke, jadi di sini
ada menyatukan strategi dan budaya. Definisi dari budaya perusahaan adalah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi ketika ia belajar untuk menghadapi masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal, dan yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan akan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan, dan dirasakan. Budaya perusahaan dapat membentuk kekuatan dan kelemahan, nilai kepercayaan, rites, ritual, seremonial, mitos, cerita, saga, bahasa, metafora, simbol, pahlawan, dan keberanian adalah produk budaya. Produk atau dimensi adalah penggerak yang dapat digunakan oleh penyusun strategi untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Perusahaan yang dibuat oleh bisnis sangat dipengaruhi oleh budaya perusahaan yang karenanya harus dievaluasi selama audit manajemen strategi internal. Strategi dapat memanfaatkan kekuatan budaya seperti etika kerja yang kuat atau kepercayaan yang tinggi atas etika. Kemudian manajemen dapat mengimplementasi perubahan dengan cepat dan mudah. Lalu ada budaya sendiri dan budaya asing. Budaya sendiri dan budaya asing, para ilmuwan harus memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek historis, budaya, dan agama dapat mempengaruhi praktek bisnis dan manajemen di berbagai negara di seluruh dunia. Pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai ini dapat membantu manajer dalam membangun hubungan kerja yang kuat dan produktif di lingkungan bisnis Jepang. Ada konsep pemasaran. Di sini konsep pemasaran adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola aktivitas pemasaran. Konsep ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. Ada beberapa pendekatan konsep pemasaran yang berbeda yang berkembang seiring waktu. 3 faktor dasar membentuk konsep pemasarannya adalah: yang pertama, perencanaan dan tindakan perusahaan harus difokuskan pada pelanggan atau pasar. Yang kedua, ada tujuan perusahaan adalah penjualan yang menguntungkan, bukan volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Yang ketiga, semua tindakan pemasaran perusahaan harus diorganisasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Berikut adalah beberapa konsep pemasaran utama. Terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu orientasi produksi. Dalam konsep ini, perusahaan cenderung fokus pada produksi massal dan efisiensi dalam produksi. Yang kedua ada orientasi produk. Dalam pendekatan ini, perusahaan berfokus pada kualitas produk dan ciri-ciri produk. Mereka berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang memiliki kualitas dan fitur terbaik. Yang ketiga ada orientasi penjualan. Konsep ini mengarah pada upaya yang intensif untuk menjual produk kepada konsumen. Dan lalu keempat ada orientasi pemasaran, pendekatan pemasaran yang berpusat pada konsumen. Yang kelima ada orientasi pemasaran sosial dan berkelanjutan. Konsep ini mengintegrasikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam strategi pemasaran. Yang keenam ada orientasi pemasaran holistik. Konsep ini pendekatan ini mengakui bahwa pemasaran melibatkan berbagai aspek, termasuk pemasaran langsung, pemasaran media sosial, branding, layanan pelanggan, dan lebih banyak lagi. Lalu terakhir ada orientasi pemasaran berdasarkan nilai. Ini menekankan pada menciptakan nilai bagi pelanggan. Ada 7 fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu analisis pelanggan. Fungsi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi perilaku, dan karakteristik pelanggan. Yang kedua ada penjualan produk atau jasa. Perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan dan berusaha untuk menjual produk atau jasa mereka. Yang ketiga ada perencanaan produk dan jasa. Fungsi ini melibatkan pengembangan dan perencanaan produk atau jasa baru.
Terus yang keempat ada penetapan harga. Ini mempertimbangkan faktor seperti biaya produksi, nilai produk, harga pesaing, dan permintaan pasar. Yang kelima ada distribusi. Distribusi ini melibatkan pengelolaan rantai pasokan, pengiriman, dan pendistribusian produk dari produsen ke pelanggan. Yang keenam ada riset pasar. Riset pasar ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami pasar pesaing dan pelanggan. Yang ketujuh ada analisis peluang. Analisis peluang ini fungsinya melibatkan identifikasi peluang baru untuk ekspansi pasar, pengembangan produk, atau segmentasi pelanggan. Lalu keuangan atau akuntansi. Kita masuk ke materi keuangan dan akuntansi. Analisis keuangan adalah alat penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial atau perusahaan dan merumuskan strategi yang efektif. Melalui analisis keuangan, perusahaan dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang kondisi keuangan mereka, mengidentifikasi tren, dan mengukur kinerja mereka dalam berbagai aspek. Fungsi keuangan yaitu keuangan dalam akuntansi merujuk pada aspek pengelolaan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas atau organisasi. Akuntansi keuangan adalah bidang yang bertanggung jawab untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, dan kreditor. Akuntansi keuangan berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham dan investor. Tujuan dari akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam konteks bisnis. Berikut fungsi utama keuangan, ada 5 poin. Yang pertama, penyediaan informasi keuangan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan strategis. Yang ketiga, ada monitoring dan pengawasan. Akuntansi keuangan berfungsi untuk memonitor dan mengawasi berbagai kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, ada evaluasi kinerja. Fungsi lain dari akuntansi keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kelima, ada transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi keuangan juga berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Ada jenis dasar dan radio keuangan. Ada 3 poin, yaitu manajemen keuangan. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan perusahaan. Ada keuangan pribadi, ini berfokus pada pengelolaan keuangan individu atau keluarga, termasuk perencanaan anggaran, investasi, dan pengelolaan utang. Keuangan pribadi bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir ada keuangan publik. Ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, termasuk pengumpulan pendapatan dan pengeluaran untuk layanan publik. Keuangan publik bertujuan untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Ada rasio keuangan. Rasio keuangan ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh rasio likuiditas adalah current ratio dan quick ratio. Ada rasio profitabilitas. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Contoh rasio profitabilitas termasuk return on asset dan return on equity. Ada rasio solvabilitas, ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Contoh rasio solvabilitas adalah debt to equity ratio. Ada rasio efisiensi, ini mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan aset dan liabilitasnya.
untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio efisiensi adalah inventory turnover ratio. Ada rasio pasar. Ini mengukur nilai perusahaan di pasar. Contoh rasio pasar termasuk berikut jurnal yang terdapat dalam PowerPoint, yaitu audit internal memegang peranan penting dalam menciptakan good corporate governance. Kesimpulannya ialah dengan melakukan evaluasi secara independen dan berkala terhadap sistem proses dan pengendalian internal, audit internal berkontribusi untuk meningkatkan transparansi, menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipercaya bagi manajemen dan pemangku kepentingan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, memperkuat akuntabilitas, mengidentifikasi dan mengoreksi kelemahan dalam pengendalian internal yang pada gilirannya menekankan potensi penyimpangan, kecurangan, dan inefisiensi. Mengoptimalkan pengelolaan resiko dengan mengawasi risiko yang ada, audit internal membantu perusahaan dalam memitigasi dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan kinerja perusahaan, mendorong kepatuhan dan etika, menjamin bahwa seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan, standar, dan nilai-nilai etika yang telah ditetapkan, sehingga memperkuat reputasi perusahaan. Berikut kesimpulan dari pertemuan kali ini. Audit internal bukan hanya sekedar alat pemeriksaan keuangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi audit internal yang efektif akan membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Terima kasih.